Jadi ini gue tuh ya kayak mimpi jadi nyata. Di rumah gue pelihara sapi. Jadi entah kenapa gue tuh tiap Idul Adha gue dari dulu gue tuh suka banget kalau ada sapi gitu. Dari kecil aja lihat sapi tuh wow gitu. Gue suka interaksi bareng dia. Apalagi beberapa tahun ini kan alhamdulillah setiap kurban saya mendapatkan sapi-sapi yang super, sapi-sapi terbaik untuk saya kurbankan. Nah, di tahun ini saya mendapatkan kesempatan untuk pelihara sapi jauh-jauh hari banget sebelum menuju Idul Adha. Biasanya itu kan ada seminggu, 2 minggu, 3 sampai 1 bulan terakhir itu. Nah, ini berbulan-bulan bersama sapi yaitu si Condrosimo. Nah, dari dulu juga sejujurnya gue tuh nyari-nyari banget sapi yang bisa dipelihara tapi bukan buat dikurbanin. Ya berarti sapinya ya sapi yang tidak besar. Bisa juga dikurbanin sebetulnya, tapi kalau sapi kecil tuh jangan, kalau mau segede gitu mah kambing aja gitu. Akhirnya gue nemu dulu ada satu sapi, tapi sapi India tapi kecil dulu, tapi gue tuh gini, aduh di mana nih belinya? Gue sampai nanya-nanya ke importir, cariin dong sapi kecil, cari sapi kecil jenisnya, tapi sapi India gitu yang ada punuknya. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu ada yang posting, terus kan biasa lah importir tuh ada hewan-hewan unik tuh pasti ngubunginnya ke gue. Ada sapi kecil nih, waduh sapi kecil, terus lucu banget lihat Instagramnya, gue udah jatuh cinta. Ini jenisnya yaitu miniatur Hereford. Nah, Hereford tersendiri sebetulnya itu jenis sapi besar yang kepala itu rata-rata putih dan juga memang biasanya lebih jinak dibanding sapi-sapi yang lain. Nah, ini miniaturnya. Jadi akhirnya datanglah beberapa ekor, ada jantan, ada betina, terus gue lihat kan kalau binatang tuh harus ada kertas hati cikoran semua, jadi ada kliknya gitu kayak karena kan itu keputusan seumur hidup kita bersama dia pun seperti itu. Di antara semuanya ada jantannya, ada betinanya. Gue tiba-tiba sama si Meli ini saat itu belum kasih nama Meli. Ih lucu banget nih betinanya, jantannya tuh belum klik gitu. Karena pas itu juga jantannya tuh ada kupingnya tuh ada robek luka gitu. Jadi gue aduh kasihan deh, gak usah deh. Meli doang yang mulus. Tadi udah dikirim jenis miniatur Hereford ini. Dia tuh dari Inggris, tapi didatangkannya dari luar, tapi bukan dari Inggris, ada dari peternakan mana gitu, yang jelas impor. Nah, betina datang, wah lucu banget, tapi datang tuh kotor banget, terus kurus banget. Terus yang bagian ngasih nama biasanya emang anak-anak gue kan, saat itu Jalu-Jak itu malam-malam gini. Terus kata Jalu tuh gini, Meli aja ya, kenapa Meli? Gak tahu, aku pengen Meli aja, ya udah Meli aja. Meli, maaf ya buat Meli. Lucu kok sapinya. Akhirnya udah dikasih nama Meli. Udah gitu malam-malam udah kabur, belum apa-apa, saking kecilnya udah kayak kucing. Terus tingginya juga paling cuma 1 meter juga kurang, itu sudah dewasa, udah 1 tahun lebih, dan itu tidak akan tumbuh lagi insya Allah. Jadi ya udah dimandiin makin lucu. Ditimbang itu baru 95 kilo, padahal di jenis itu tuh idealnya minimalnya tuh 200 kilo. Kalau udah gemoy banget, udah gendut banget itu, itu yang bisa jadi gemoy banget gitu. iya itu 450 kilo itu ya, di Instagram juga banyak kok yang wih itu lucu banget. Nah PR banget, akhirnya ditimbang 95 kilo. Alhamdulillah sih sekarang tuh sudah bertambah-tambah udah 100 kilo lebih, tapi PR-nya masih jauh. Yang penting sehat dulu, dan dia makan mulu. Sampai kata tim gue, jangan terlalu banyak makannya Pak, ntar takut 1 ton. Kalau 1 ton jadi bulat banget. Iya, jadi mudah-mudahan sehat. Jadi kan ada tim dokter hewan juga di rumah, diperiksa terus, takut cacingan dan lain-lain. Karena banyak orang ngomong itu kayak cacingan, tapi kayaknya udah dikasih obat cacing juga tidak mencret dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat. Jadi kadang-kadang gue sekarang PR-nya adalah supaya bikin dia sudah terbiasa dengan manusia, karena dia santai, relax, tapi kalau di luar wah kabur, lari gitu terus atau mogok dan lain-lain. Jadi pengennya tuh gue bisa bawa jalan-jalan dia ke Car Free Day kayak bawa sapi. Tapi PR gue adalah seperti biasa gue harus menyiapkan jantannya untuk dia. Nah tapi PR-nya sekarang adalah yang terjadi, Condrosimo kan jantan, ini betina. Condrosimonya jadi kayak birahi, si Melinya juga udah mulai kegatelan, udah birahi juga. Jadi kalau dilihat itu maaf ya, kemaluannya tuh sudah basah gitu. Si Condrosimo juga jadi gak nafsu makan, kayak kasmaran gitu sama si kecil. Kan jadinya akhirnya Condrosimo tuh udah gendut banget. Kurus lagi, maksudnya agak kurus dibanding sebelumnya, nafsu makannya berkurang, kayak orang jatuh cinta ya. Gue kesel banget, aduh gimana akhirnya
awal-awal tuh suka dipertemukan, jadi enggak kita bikin LDR aja udah, kita pisahkan ini, gue tidak merestui hubungan mereka. Itu kok Backstreet gimana? Karena takutnya kalau misal terjadi perkawinan juga bisa Backstreet, bisa tiba-tiba perkawinan. Susah karena betinanya yang kecil, bisa terjadi, bisa pakai inseminasi. Takutnya anaknya terlalu besar di rahim sapi yang kecil, itu akan menyiksa si induknya. Kecuali jantannya yang kecil, miniatur, betina yang besar itu bisa, entah gak tahu lah. Tapi ya udah, ini intinya sih Meli lagi dicariin jantannya juga, dan tiba-tiba ya itu kok gitu gak tahu kenapa kok lagi suka satu jenis hewan banyak datang. Nah, bentar lagi akan ada yang jenis-jenis kecil lainnya, tunggu saja kabar berikutnya ya. Pokoknya gue lagi tergila-gila sama burung hantu besar sama mamalia kecil. Jadi sekarang baru ada Meli, tunggu karena sekarang kandangnya juga udah rapi. Gue gitu, kalau tiap kandang rapi sudah terawat semua, bawaannya pengen nambah hewan peliharaan. Tapi kalau misal lagi sakit-sakit gitu-gitu, kandangnya juga sudah nggak mencukupi, stop. Nah sekarang lagi enak nih lagi. Jadi dokter hewan gue sama kiper gue, apalagi Pak, ini lucu kali. Iya sih Pak, mau di mana lagi? Ada, tenang. Jadi tunggu kabar baru lagi. Jodohnya Meli gue cari, kemudian juga ada jenis mamalia lain sepasang itu yang ditunggu-tunggu, ada lagi, dan juga ada yang pokoknya ada 2 jenis hewan lagi akan masuk ke The Hakims. Tunggu saja. Aku nggak nanya banyak, berarti udah jawab semua sama AA. Iya benar. Sekarang soal teman lain, anak-anak AA yang kembar kan mondok di pesantren di Solo A, yang bakal Ramadan ini bakal pulang nggak sih A? Nah kalau pulang apa akan jemput atau TTH akan jemput A? Ya, biasanya justru kalau Ramadan tuh lebih penuh dari biasanya. Nah, biasanya tuh pulang itu kurang lebih 2 minggu sebelum Idul Fitri. Justru sekarang tuh biasanya tuh mereka tuh mengejar hafalan Al-Qur'annya dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan mereka selama ini sih masih baik-baik saja, masih betah dan selalu rindu. Dan biasanya sih beberapa hari yang lalu juga minggu lalu istri aku juga ke Solo. Biasanya aku juga ke Solo karena kemarin tuh pas Jalu lagi tanding kuda, jadi saya yang dampingin, istri yang datang ke Solo untuk menjenguk anak-anak saya di sana. Biasanya sih kembar kalau pulang ke rumah kan namanya anak mondok kayak apa nih kebiasaannya mereka nih? Oh ya, mereka tidur dipuas-puasin. Biasanya kan kalau di sana tuh tidur sedikit ya, tapi tetap sholatnya tetap dilakukan. Tapi tidur siangnya ada, malam-malam tidurnya bisa agak larut. Pokoknya gitulah, ya gitulah. Tapi ya namanya juga anak-anak ya udah jadi banyak main HP-nya, balik lagi pada di sana juga dibatasi. Tapi tetap ibadahnya mah tetap nomor 1. Nanti kalau puasa tetap latihan kuda nggak sih Kak? Kayak Kojalu kayaknya latihan kuda, jadi udah diprogramkan. Justru dia kemarin udah latihan puasa Senin Kamis, sejauh itu puasa Senin Kamis sambil berkuda. Kalau puasa Ramadan mah sudah bertahun-tahun ini udah selalu tamat lah, dari umur 4 tahun 5 tahun aku nggak salah. Nah ini kan udah 9 tahun, itu mah insya Allah selalu tamat. Nah dia kemarin latihan karena tahun lalu belum berkuda. Nah tahun ini tuh kan dia akan berkuda di sore hari kata dia ya rencananya. Sampai latihan dulu, dia puasa Senin Kamis sambil berkuda. Kuat ya udahlah gitu. Lagi tergila-gila sama kuda si Jalu tuh. Begitupun Aisyah, tapi kan beda tempat latihan juga. Oke, terakhir katanya hari tahun ini akan bukber dan sahur bareng, akan jarang bukber dan sahur bareng keluarga ya, karena kerja. Bukan tahun ini aja ya, setiap tahun ya, sudah berbelas-belas tahun dengan istri itu sudah mau 17 tahun, kayaknya semua tahunnya tidak bersama istri saya. Sahur dipastikan, kalau buka kadang iya kadang tidak. Kalau sahur tuh entah kenapa gitu lebih suka sambil kerja, karena bisa sambil menemani ibu yang ada di Bandung, mama di Bandung tuh sahur tuh suka nonton TV di mana ada saya di dalam. Jadi kalau tidak ada tuh dia tuh ya kayak kehilangan gitu. Jadi walaupun gue jauh tapi bisa menemani sahur mama di Bandung tuh dengan mengisi acara sahur di televisi. Itu udah bertahun-tahun dan anak-anak juga sudah terbiasa seperti itu. Kalau buka, alhamdulillah gue kalau sahur tuh bisa hampir setiap tahun ya. Tapi kalau ya itu pasti. Nah tapi kalau buka puasa, kadang-kadang gue mikir mendingan di rumah kali ya, atau kerja nggak ya gitu-gitu. Dan tapi di puasa tahun ini istimewanya insya Allah
nanti di hari terakhir bulan puasa gue mau pergi umroh bareng sekeluarga besar dari Bandung juga, dari mertua juga. Alhamdulillah insya Allah ada 40 orang kali ini kita pergi umroh, mudah-mudahan dapat rezeki bisa Idul Fitri di Mekah insya Allah.